Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah hari ini adalah tentang alhamdu. Setelah kita mengkaji al-hulul kemarin kan, al-hulul itu manunggaling kawulalan Gusti. Kita beralih kepada alhamdu, karena ini bahasanya urut dari hulul, setelah lam kan mim, alhamd. Definisi alhamd, qala Ibnu Faris, al-ha wal mim wal waddal. Hamdu terdiri dari ha, mim dan dal. Kalimatun wahidatun wa aslun wahid yadullu ala khilafidham. Arti alhamdu itu adalah lawan dari mencela. Berarti memuji, ngalem-ngalem ya. Yuqalu hamidtu fulan. Kalau ada kata-kata hamidtu fulan, saya memberikan alhamd kepada fulan, itu artinya ahmaduhu. Saya memujinya. Ahmad itu dari alhamdu, kata kerja. Saya memuji. Secara syariat, secara syar'an, alhamdu itu zikru mahasinil mahmud wal ikhbaru biha. Yang namanya alhamdu itu menyebut-nyebut, ya, menuturkan mahasin, hal-hal yang baik dari target yang diucapkan. Kalau kepada Allah berarti pujian kepada Allah. Wal ikhbaru biha, dan menyampaikan biha mahasin, hal-hal yang baik. Ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi. Tapi dibarengi dengan sikap suka. Jadi kita suka kepada yang kita sebut dan kita ta'zim. Ya, kita mengagungkannya, kita sebut-sebut, kita cinta. Kalau kepada lawan jenis kan cinta, tapi tidak mengkultuskannya. Ya, kalau ini sesuatu yang kita puji-puji. Status alhamdu. Alhamdu ala itlaq la yakunu illa lillah. Pujian secara mutlak tidak pernah ada kecuali milik Allah yang terpuji. Ya, artinya mutlak. Kalau dari kita ada yang dipuji, tapi sebagian, nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Contohnya tubuh kita, mungkin ada yang nggak bisa dipuji, baunya gitu kan. Yang keluar dari rongga-rongga, semuanya nggak ada yang enak. Jadi nggak mutlak. Jadi Allah itu mutlak 100% dari sudut manapun baik, terpuji, dari apanya saja. Nah, kalau kita itu cuma sebagian. Itu pun karena ditutupi oleh Allah. Ya, kalau tubuh kita ini tengkorak saja, mana ada yang muji, lari. Itu. Jadi kita ini terlihat bagus karena Allah lah yang membuat kita menjadi ahsanal khaliqin, ahsanat takwim, sebagai struktur. Nanti berubah. Ya, kalau diambil nyawanya,
nggak ada yang mau ngeliat ketika menjadi mayat. Nah, Allah dari sisi manapun bagus. Ya jangankan Allah lah, Rasulullah juga begitu. Rasulullah contohnya keringatnya wangi. Rasulullah kan di dunia ini hampir nggak ada ya orang yang produksi tubuhnya itu bagus, itu kan nggak ada. Kalau pada binatang ada, contohnya ada yang kencingnya wangi, tuh kayak pandan ya, wangi. Tapi sebagian mungkin tubuhnya nggak wangi. Nah, Rasulullah itu anehnya seluruhnya wangi, sampai ludahnya pun diincer kayak parfum gitu. Bayangin oleh saudara. Ya, jadi sahabat-sahabatmu rebutan. Hampir nggak ada ya di dunia ini begitu ya. Jadi beliau begitu. Jadi Allah takdirkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fahuwal mustahik lil hamdi kulli. Maka itu Allah berhak mendapatkan pujian dari seluruh penjuru, apa saja. Kadang kita salah tafsir, gagal faham. Oh, kenapa Allah mentakdirkan begini dan begitu? Ini kita tidak mendapatkan pandangan yang utuh. Contohnya kita sering ngomel lah, ya, sering ngeromet. Kenapa kok kita begini, tidak sesuai dengan harapan, kepengennya begini, jadinya begitu, nggak sesuai, sehingga terselip ya pada diri kita itu agak memberontak pada Allah Subhanahu wa taala, memberontak pada takdir. Nah, ini ingatlah, Allah dari segala sisi terpuji. Jadi kita melihat kebijakan Allah seakan-akan timpang, itu kan tidak menyeluruh. Ya, kalau kita menyeluruh, contohnya ada orang yang ngetes gini. Dibuatlah kotak, semua orang yang punya keluhan menulis tapi tanpa menyebut nama, ya, dilinting kayak buat arisan tuh, masukin ke kotak terus saja. Nanti kalau udah banyak dibuka bareng-bareng, ya, jadi yang memasukkan itu nanti ikut dengar apa keluhan orang-orang tanpa menyebut nama. Maka dari kotak yang sedikit saja itu kita akan menyatakan terima kasih. Oh, ternyata ada yang lebih berat daripada saya, lebih parah. Wisla orang papela semuanya baik. Kalau kita begitu itu, apalagi seluruh dunia. Ya, yang kita tidak, karena kurang paham, kurang wawasan, kita suka menuduh. Nah, ini maka penting, ilmu itu penting. Kita lanjutkan. Wa ta'alaqa wa binadha li af'ali abdi wa ta'aluqil hamdi biha fa inna yaku wajiban. Maka kita wajib memuji Allah. Ya. Falhamdu fi khutbatil Jumat. Contohnya pujian pada khutbah Jumat. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Alhamdulillah. Minimal segitu. Kalau kita khutbah, jangan langsung ngomong. Ya, setelah salam, Alhamdulillah. Minimal segitu. Kalau yang mau pas yaitu, yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah redaksinya, yang sudah kita baca. Innal hamdalillah. Itu lengkap tuh, paket lengkap. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu paket lengkap. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya. Tambah 3 ayat untuk khutbah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, surat An-Nisa. Berikutnya surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, 3 ayat ini. Ya, kalau saudara berkhutbah cantumkan tadi. Kita lanjut. Jadi status hukum kita memuji Allah itu adalah wajib pada momen-momen tertentu, ya, di antaranya pada khutbah. Wa yakunu mustahab kal hamdi ba'dal atas, dan ada yang sunnah setelah bersin. Haji, alhamdulillah. Oh, kenapa begitu? Ya, bersin itu kok memuji, tapi perut nggak ada memuji. Nggak sunnah ya, orang kentut. Jadi ada aturan-aturannya, ada yang sunnah, ada yang enggak. Jadi jangan saben keluar, ya kan keluar sesuatu kencing, alhamdulillah. Buang air besar, alhamdulillah, itu nggak nyunah. Ya, kalau mau Allahumma inni a'udzubika, masuk WC ya, keluar ghufranaka. Ada itunya, ada aturan-aturannya. Ba'da wudu apa? Asyhadu, syahadat, bukan alhamdulillah kan? Alhamdulillah sudah wudu. Main 4 aja semua alhamdulillah. Jadi enggak, tapi bersin itu alhamdulillah. Aneh, wah, enggak alhamdulillah. Yang tercela itu apa tadi? Menguap ya? Menguap. Oh, gitu apa? Menguap. Yang suka meneteskan air mata. Menguap. Enggak nyunah, enggak sunnah. Terus ya, itu juga enggak ada bacaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaji sing di gue. Ya. Tapi kalau haji, alhamdulillah. Haji, alhamdulillah. Sampai 3 kali. Batasnya 3 kali. Kalau sudah 4, ya, haji, alhamdulillah, maka yang mendoakan itu berbeda. Syafakallah. Kalau laki-laki, perempuan syafakillah. Berarti kalau sudah 4 sakit. Ini petunjuk dari Rasulullah, kalau Anda bersin berturut-turut 4 kali berarti sakit. Apa iya benar? Padahal lagi debu ya. Kalau lagi bersih-bersih nggak pakai ini, pasti begitu. Atau ada udara dingin, nggak biasa AC pasti. Terus sholatnya pas di soft awal, ngadang pisan bersih. Yo, ya, itu sunnahnya gitu. Kalau khutbah wajib, tapi kalau bersin sunnah. Wa yakunu makruhan. Ada yang makruh. Baca alhamdulillah makruh. Kapan itu? Kalhamdi hala qadail hajat. Saat buang hajat. Ya, nggak boleh. Alhamdulillah. Tegak. Contohnya gitu. Kan orang kebelet lari-lari. Hah? Ya itu hal-hal yang jorok. Iya, pukul itu. Sama dengan buang air kan keluar dari WC itu gufranak, minta ampun. Kan saya pernah ngomong, kesalahannya apa? Ini karena kata ulama, kita lihat, kita tatap yang barusan kita buang. Input dan outputnya berbeda. Waktu masuk utuh, keluar udah begitu. Padahal di dalam nggak ada besi. Kok bisa lembut begitu? Ya, katanya ini kata ahli kesehatan loh. Kalau
kotoran kita itu utuh, bagus, itu berarti sehat. Kan di beberapa rumah sakit juga diperiksa, ya kan? Tapi kan kita jarang lihat, malah menjadi simbol ikhlas. Kalau ikhlas mau udah buang air, diamin aja, tinggal. Tapi saya nggak melihat ada ditatap, tidak. Cuma di kitab zikir ada sebabnya, hikmahnya. Kenapa kok kita begitu keluar toilet, kufranak, mohon ampunanmu. Yang salah itu apa? Ya, kesalahan kita itu adanya, apakah sudah pantas kita mulai dari makan sampai buang air itu kan butuh waktu kan? Kita sudah memberikan loyal yang cukup tidak pada Allah. Allah sudah buat kita sehat dari makan sampai keluar, kan sehat berarti. Coba kalau keluarnya darah, urusan rumah sakit kan? Ya kan? Kalau keluarnya lancar atau nggak keluar sampai ngeden-ngeden, urusannya rumah sakit disogok. Pakai sabun apa katanya? Iya. Nah itu Pak. Jadi kalau kita mah secara urfi, alhamdulillah lega kan begitu. Tadi mah tergopoh-gopoh kan? Alhamdulillah. Nggak nyunah itu. Nah ini akal dan wahyu. Kalau bertentangan, kita harus mendahulukan wahyu. Harus tunduk. Senurut baiklah. Kalau menurut kita, ya, apa yang salah itu? Gitu kan? Terus, itu menguapkan. Wow, itu kan panggilan dari dalam, kita nggak sengaja. Itu dianggapnya setan. Dianggapnya setan. Nggak tahu kenapa itu. Ya, terus kentut, alhamdulillah nggak ada sudah. Suatu saat sahabat merespon temennya kentut, tertawa. Rasulullah marah. Ya nanti saudara akan baca literaturnya. Di sini nggak disebut. Rasulullah menegur, kenapa kamu mentertawakan perbuatan yang kamu juga suka lakukan? Kamu kan juga kentut. Tuh. Sementara negara-negara lain kan ada yang melarang ditahan kan? Kentut tidak boleh pokoknya sesuatu yang di luar kendali kita lah. Itu nggak boleh dilarang. Jadi itulah kemerdekaan. Tapi dalam Islam harus ditahan kalau di dalam sholat. Kalau sebelum sholat harus dilepaskan. Kita belum sholat nih, belum takbir. Kentut dulu apa sholat dulu? Kentut dulu. Supaya sholatnya tenang. Nah kalau sholatnya ngampet entut, wah ya bagaimana? Perangas. Nah itu. Tuh. Tapi kalau udah kagol, sebentar lagi selesai, dan bisa ditahan, sebaiknya ditahan. Tuh. Kita sudah berakhir sholatnya ketika imam salam. Assalamualaikum. Nah, kalau kita waktunya luang, tunggu salam kedua. Tapi kalau kitanya kagol, sudah dipanggil, udah begitu salam, assalamualaikum, langsung lari. Ya, jadi jangan heran kalau orang mau keluar. Beri kesempatan, ya kan kita nggak tahu mau ngapain. Ya saya nerangin nanti situnya kan. Nah ini. Wa yakunu haram, dan ada yang haram malah. Mengucapkan alhamdulillah ada yang haram. Kapan itu? Idza tadammana minha kasyirki billah. Kalau mengarah kepada syirik. Ya, contohnya memuja berhala, alhamdulillah. Saya udah selamat. Ngomongnya ke berhala. Ya, melakukan aktivitas musyrik tapi alhamdulillah gitu. Ngucapnya wa yakunu ma idza tadammana ma manhiyan. Jadi kalau kita berbuat syirik tapi mengucapkan alhamdulillah ya kepada itu patungnya, alhamdulillah berkat kamu saya selamat. Haram begitu. Ya, nggak boleh.
Jadi alhamdulillah pun ada yang harap. Kalau kita nggak tahu kan masa sih? Wasful mahmud bil kamal wal in'am ma hubi wa ijlali wa ta'zimi awisana bil kalam alal jamil ala wajhi ta'zim fa mauriduhu alisan wal qalb. Ucapan memuji ini bisa dilakukan dengan lisan dan bisa dengan hati. Dengan lisan yaitu alhamdulillah. Kalau hati itu merasa ya Allah terima kasih Engkau sudah memberi kesehatan. Ya, itu bahasa kitanya. Bahasa sehari-hari terima kasih. Atur nuhun. Ulane sehat. Tidurnya gampang, ya. Terus rezekinya mudah. Tidak ada masalah, kita akan bersyukur. Nah, itu alhamdulillah. Bisa dengan ucapan, bisa dengan ketenangan. Wa yakunu fi muqawalatil ni'ma wa ghairiha, dalam menghadapi nikmat. Tapi kalau kita mendapat musibah, alhamdulillah saya dapat musibah. Oh, begitu Pak enggak? Hah? Kan kita mengapresiasi apapun takdir dari Allah itu baik. Ya kan? Tadi kan bahwa semua takdir Allah pada kita itu baik. Apakah kita sunnah enggak? Kalau dapat musibah, alhamdulillah saya diberi musibah. Apa begitu? Tidak, itu sudah ada sudah ada aturannya, menggunakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini tidak hanya kematian. Listrik mati pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kepleset pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jangan selalu ditafsirkan mati. Siapa yang mati? Arti innalillah adalah kita berasal dari Allah dan kelak akan kembali kepadanya. Jadi kita sadar akan keterbatasan kita. Yang namanya dunia itu ruang dan waktu. Ya, kita dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Tapi sementara kalau di dunia, sampai nanti kita kekal. Kita di ruang ini tidak mungkin ada di ruang lain. Dari waktu ke waktu kita mengalami perubahan. Inilah yang disebut dengan penuaan. Rasulullah mengatakan, ketika merespon penyakit, fatadawu, berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi ada yang dikecualikan. Illal haram wal maut. Kecuali penuaan dan kematian. Jadi kalau sakit ini membawa kematian, nggak bisa disembuhi cirinya. Tapi kalau Allah ingin kita lebih lama, maka sakitnya bisa sembuh. Jadi Allah kenapa menciptakan sakit? Supaya kita tidak mendadak. Bisa saja kan? Orang tahu-tahu mati, diperiksa dari jurusan apapun, nggak ada sakit. Ya sudah, memang sudah habis waktunya. Sakit ini enggak. Tapi apakah seseorang mau ditakdirkan begitu? Berarti mendadak dia, lagi tidur pek mati. Lagi berdiri pek jatuh mati. Diperiksa apa? Enggak ada apa-apa. Ya udah tua aja mati. Nah, konon kalau dipelihara dengan baik, manusia itu rata-rata kata B.J. Habibie 120 tahun. Kalau sesuai gitu ya, makanya di zaman dulu kan umur itu panjang-panjang karena udaranya masih bagus. Para nabi-nabi, tapi katanya Nabi Ibrahim umurnya nggak beda dengan Nabi Muhammad. Ya, itu dilihat dari telapak kakinya. Nabi Ibrahim kan telapak kakinya ada. Tinggi orang itu kan bisa diperiksa dari telapak kaki. Telapak kaki yang dijejakkan di makam Ibrahim dekat Ka'bah. Itu kan bekas telapak kakinya. Itu tinggal dikali aja. Itulah tinggi Nabi Ibrahim. Katanya sih nggak beda jauh dengan kita.
Alhamdu mutlak. Bagian-bagian. Yuqsamul hamdu bi'idafatin bi'tibaratin mukhtalifat. Bagian-bagian hamdu ya, pujian itu ada itlak, ada takyid, ada yang mutlak, ada yang terikat. Alhamdu mutlak. Pujian secara mutlak wa huwa alladzi la yakunu muqayyadan bi zaman aw hal aw fi'lin, yaitu pujian yang tidak terikat oleh apapun. Namanya mutlak. Tapi ada pujian yang terikat. Momen tertentu baru kita mengatakannya. Walhamdu al-muqayyad wa huwa alladzi yakunu muqayyad bi zaman. Yuqsam bi tibatal billah ila nau'ain. Hamdun ala ma yasaq bi nafsi wa hamdulillah ala ihsani li abdihi. Kita memuji Allah karena Allah berhak. Ya, karena dilihat dari sudut apapun Allah itu baik. Yang kedua, kita memuji Allah karena Allah sudah berbuat baik pada kita. Jadi tanpa berbuat baik pun Allah yang sudah baik ini, karena Allah sudah mencipta, ya, Allah sudah membuat kita, maka kita memuji. Lebih dari itu, Allah sudah melayani, Allah melayani kita, ya kan? Bukan sekedar Allah mencipta, tapi Allah melayani kita. Contohnya, kita berdoa akan didengar. Apa doamu? Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk mendengar curhatan. Apa yang ingin kau sampaikan, didengar. Itu berarti melayani. Jadi Allah kita puji karena Allah mencipta dan melayani. Bisa merubah apa yang sudah diciptanya atas keinginan kita. Yaitulah fungsi dari doa. Doa itu kan sebenarnya keinginan kita untuk merubah. Ya Allah, saya sakit, tolong sembuhkan. Berarti tadinya sakit, minta sembuh. Kan berubah itu. Ya Allah, saya seret nih, pengen lancar. Berarti berubah kan? Allah tidak jawab, sih seret beda waktu. Salah dewek itu. Allah kan nggak begitu, ditolong. Berarti menginginkan perubahan. Jadi doa itu adalah bagian dari perubahan. Ya, suasana takdir ini bisa dirubah 3 hal. Kecuali tadi kematian sama penuaan nggak bisa dirubah itu. Walaupun sudah dioperasi plastik, ya, tetap aja bagian tubuhnya tua. Dioperasi plastik wajahnya, ususnya tua. Organ tubuhnya nggak bisa diperbarui kayak spare part gitu. Motor kita ini kan, kendaraan yang kita bikin kan bisa diganti. Ya, rantainya rusak kita ganti. Bannya rusak, bisa baru semua. Ya, tapi manusia nggak bisa. Karena bikinan Allah, boleh ininya dibikin lagi. Ininya tua. Matanya udah ganti lagi, cangkok. Kuping cangkok, nggak bisa. Kalau bisa mau udah dijalanin orang. Nanti kalau pas kepala ganti kepala orang. Nggak bisa. Jadi nggak bisa semua diganti. Sebagian bisa. Yaitu dengan apa? Transplantasi ya. Transplantasi seperti yang dilakukan oleh Pak Iskan, ya. Dahlan Iskan, itu jantungnya diganti. Dan berarti jantung beneran, orangnya berarti kan mati. Orang kalau diambil jantungnya kan mati, cuma 1 sih. Kalau ginjal mah iya, ada 2 kan. Nah beliau itu, jadi di Cina itu saking banyak orang itu sampai dimasukkan ke internet ya. Jadi butuh apa itu bisa di request. Saya butuh ini, ukurannya segini. Jadi organ tubuh itu bisa dipesan. Yang kira-kira bisa ditambal, bisa diganti. Tapi yang nggak bisa diganti ya nggak bisa. Seperti mata kan bisa. Kalau cocok ya, kalau nggak cocok ya kelilipan terus. Ngeres, bawaannya ngeres. Kayak apa?
berbeda jenis kelamin, berbeda agama, itu bagaimana? Contohnya kita punya darah yang sama dengan pasien, tapi beda agama. Itu kan nggak pernah dibahas di zaman Rasulullah kan? Beda agama, beda kelamin. Dia perempuan, saya laki-laki. Dia butuh darah, darahnya sama dengan saya. Saya bisa menjadi, menjadi mendonorkan, menjadi donatur. Gimana tuh? Terus beda agama. Nah ini ya yang belum sempat dibahas. Ya. Kita lanjut. Masalah pertama, alhamdu kulluhu lillah. Mempunyai dua makna. Annau mahmudun ala kulli syai'. Artinya Allah dipuji atas segala yang dilakukannya. Wa bikulli ma yahmaduhu bil mahmud. Contohnya gini. Contohnya musibah. Sakit lah kadang kita tunjuk sakit. Kan mungkin orang yang berakidah akan menuduh Allah kenapa menciptakan sakit buat dia. Kenapa nggak dibuat sehat? Kalau sehat kan ibadahnya nyaman, lega, itu kan? Nah ternyata dalam hadis, ada dalam sebuah hadis, kalau Allah ingin menjodohkan seseorang mendapat kapling surga itu ada bandrolnya. Orang ini kuotanya hampir habis, tapi poinnya belum terkejar untuk nyampe ke bandrol itu. Contohnya untuk mendapatkan ini 1 triliun. Kalau di dunia, saudara, ada satu rumah sewaannya 1 triliun, kan mahal kan? Mahal kan? Karena di dunia itu berwaktu. Ada waktu. Kaget lah orang. Berapa Pak sewanya? 1 triliun. Kaget ya. Karena di dunia kan berbatas. Tapi di akhirat kan gak ada batas waktunya. Selamanya. Jadi 1 triliun itu murah. Katakanlah kalau bisa dikredit 1.000 rupiah saben hari. Mungkin akan kebayar. Kan tidak ada waktunya. Kalau di dunia kan ada waktu kita, ya, umur kan. Kan nanti nggak ada waktunya. Saya kredit aja ya. Udah nggak ada amal di sana. Nggak bisa. Bisa dikredit di dunia. Maka itu Allah promo besar-besaran. Yaitu Lailatul Qadar khairun min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ngapain Allah promonya besar-besaran seperti itu? Lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita aja belum tentu nyampe 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Ya, sekali kita dapat momen Lailatul Qadar, maka setara dengan pahala 1000 bulan. Artinya itu aja udah cukup tuh. Kalau orang masuk Islam, kemudian dia mendapat Lailatul Qadar, sudah cukup 83 tahun. Lalu dia meninggal, sudah cukup. Kenapa itu berulang-ulang, terus banyak sekali? Karena kapling-kapling surga itu ada bandrolnya. Ada harganya. Dan harga itu ditebus dengan amal. Makanya itu kan ada. Barang siapa yang sholat jenazah, dia mendapat 1 qirat. Barang siapa yang sholat plus mengantarkan, dapat 2 qirat. Ini skala akhirat. Wa mal qirat ya Rasulullah. Qirat itu apa? Setara dengan emas segunung Uhud. Emas segunung Uhud. Saudara pernah lihat Gunung Uhud nggak? Ada segunung Pinang ya. Gunung Uhud ada segunung Pinang. Buat apa? Ya karena itu bandrol akhirat mahal. Bandrol surga itu. Karena sifatnya abadi. Bangunannya itu kan bataknya saja terdiri dari mutiara. Bataknya. Wangi tanpa parfum. Bagaimana nggak mahal? Fasilitasnya lengkap. Terutama yang nyaman buat kita, bidadarinya itu.
Karena kan kita otaknya mesum. Nggak mikirin bata, nggak mikirin lantai. Yang penting bidadari. Asal bidadari. Apalah artinya rumah bagus, nggak ada bidadari. Ya kan? Nelangsa kan? Ngitung eternit nanti. Ngitung 1, 2, 3 malamnya. Nah itu penting buat kita. Jadi kenapa ditawarkan seperti itu? Karena watak laki-laki itu mendambakan lawan jenis. Itu sudah sifat yang Allah taruh di dalam tubuh kita, nggak bisa bohong. Sudah kudrat. Maka perempuan kan menuntut kenapa nggak ada bidadara. Kalau perempuan single masuk surga terus siapa jodohnya? Karena perempuan kalaupun dibolehkan lebih dari satu, dia nggak mau. Ya, perempuan kalaupun dibolehkan bersuamikan lebih dari satu, rata-rata menolak. Dia maunya satu. Tapi laki-laki, kalau pemerintah membolehkan ini, silakan, undang-undang tidak membatasi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, pasti kita akan memilih lebih dari satu. Cenderungnya, begitu seseorang sudah mulia, sudah mulai kaya, sudah mulai longgar, target pertama itu nambah pasangan. Bukan memperbaiki rumah, bukan. Katanya begitu secara kudrat. Nah, kalaupun kita dicegah itu karena Indonesia melarang ada keluarga berencana, diperketat dengan syarat izin. Sekarang kalau dibebasin, boleh gitu. Malah sunnah. Contohnya Jerman itu memberikan insentif bagi mereka yang menikah dan punya anak. Jerman. Karena jumlah orang Jerman makin hari makin habis. Kalau kita kalau sana kan perlu cloning untuk memperbanyak orang. Kita kelon saja, kelon alami. Kelon nambah. Ya kelon. Iya, nggak pakai ning. Sana perlu cloning. Tuh, Jepang. Sehingga Jepang itu film-filmnya banyak film seks. Karena dia mengarahkan supaya aktivitas seksual. Tapi orang Jepang ruwet. Punya istri itu ruwet, jadi dia pakai robot. Beli saja. Katanya rasanya beda-beda dikit lah. Tapi nggak ada tanggung jawab kan? Kapan saja dia butuh bisa. Kalau kita kan istrinya cuma satu, haid pula. Kan nggak bisa. Paling tidak seminggu. Nggak bisa. Iya kalau seminggu tetap nanti ke-8-nya bisa. Kalau ke-8-nya pergi, yang kerja di tengah laut itu, gimana tuh? Dia mendapati istrinya haid, cuma ada di darat seminggu. Ya, kan pergi lagi sebulan lagi ketemunya. Iya, offshore lagi. Menderita begitu, Pak. Ya kan? Nah, ya bisa stres. Nah ini, kita lanjut. Ahaduma, jadi kita memuji Allah karena pertama Allah mencipta kita, yang kedua Allah melayani kita, mendengarkan kita, melihat kita, memperbaiki kita. Tuh, jadi tadi sudah disampaikan, kalau ada hal yang terlihat negatif, membuat kita negatif thinking pada Allah, itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Di antaranya tadi, ada sebuah hadis mengatakan, kalau Allah sudah menjodohkan seseorang menjadi penghuni surganya, ya, jadi siapa yang menghuni itu wewenang Allah. Siapa-siapa yang nanti akan calon penghuni itu wewenang Allah. Dan umurnya hampir habis, nilainya kurang jauh, maka Allah akan genjot, dikatrol dengan musibah. Begitu dalam sebuah hadis. Makanya pantas salah satu doa kita kepada orang sakit, apa tuh?
La ba'sa tohurun. La ba'sa tohurun. La ba'sa itu kalau dalam bahasa pergaulan, orang apa menawi bae sirane bersih. Kan kalau orang nggak ngerti kan marah itu. Apa? Jare sira ora papung larem mengken. Kalau dia nggak ngerti, karena nggak ngerti bahasa Arab, terima aja lah ba'sa tohurun. Menawi dosa entek. Kan gitu kan? Jadi terkuras dosanya, pahalanya numpuk. Tuh, supaya dapat itu. Jadi kalau Allah menghendaki digenjot. Lagi pula manusia itu punya watak kalau diberi nyaman lupa. Fa amal insan idza mabtalu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau diberi senang dia akan mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi wa idza ibtalahu faqadara rizqahu, disempitkan rezekinya, dia mengatakan rabbi ahanan. Allah sudah menghina saya. Watak manusia begitu. Ya. Wa idza masau syarru kana jazua. Kalau tertimpa musibah cenderung mengeluh. Kalau dikasih nikmat lupa. Ini watak manusia begitu. Kalla innal insan la yatgha. Tidak, manusia itu cenderung melampaui batas. Ya, la yatgha. An ra'ahu staghna. Ketika dia melihat dirinya sudah cukup. Dia nggak butuh orang lain, orang yang butuh pada dia mulai itu gaya, ya, mulai lihat ada gayanya, beda gaya, mulai berlaga, belagu kata orang Betawi belagu, mulai belagu, katanya begitu. Jadi gaya hidup tuh begitu, gaya hidup manusia kalau diberi senang dia mulai ningkat. Contohnya kata guru saya, kendaraan ganti saja. Tadinya sepeda butut, ya, kemudian jadi motor yang hebat. Itu bukan sekedar motornya ganti, lauknya juga ganti. Ganti satu, ganti semua. Tuh, lauknya pun ganti. Pokoknya gaya hidupnya semua ganti. Satu ganti semua. Nah, itu namanya gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti itu dicurigai memantik kesombongan. Penyebab kesombongan dari situ. Masalah yang kedua, hukmul hamdil makhluk. Status hukum memuji makhluk. Hamdul makhluk idza kana min babil syukrim ala husni af'alihim wala yatadamal ta'ziman wala hubban wala yaliqa ila bil ta'ala ba'sa. Bagaimana kalau kita memuji makhluk? Kalau tadi kan memuji Allah. Hukum kita memuji makhluk bagaimana? Kalau tidak mengarah kepada kultus individu, boleh. Namanya terima kasih ya, bentuk terima kasih. Alhamdulillah. Itu bentuk yang boleh. Saya berterima kasih pada Anda. Ya, apresiasi. Tapi jangan mengarah kepada pemujaan. Ya. Jadi ada kelas priayi, ada kelas kuli. Ya, priayi cenderung menjadi dikultuskan. Kalau orang selalu memberi, dia cenderung nanti akan dituhankan pelan-pelan. Ngasih terus. Orang sangat senang dengan kebaikannya. Mula-mula begitu, terus saja. Nanti lama-lama pujiannya melampaui batas. Tidak terkendali. Makin tinggi, makin dikultuskan. Sehingga ada bangsa ya yang sampai membuat patung. Membuat patungnya untuk dipuja-puja. Nah, itu mengarah kepada pemusyrikan.
La yashkurullah man la yashkurin nas. Rasulullah pernah mengatakan, tidak bisa bersyukur kepada Allah sebelum orang bersyukur kepada sesamanya. Jadi kalau kita kepada orang yang baik pada kita aja nggak terima kasih, apalagi pada Allah. Ya, maka Allah tetapkan orang yang paling baik di dunia ini adalah orang tua. Karena dari mereka lah kita lahir. Kita bayi dirawat dengan baik. Penuh dengan kasih sayang, nggak uji-ujian, nggak pernah ditagih. Ya, berapa biaya yang sudah keluar dari harta mereka untuk membesarkan kita, nggak pernah nagih, nggak pernah hitung-hitungan lah singkat. Itulah orang tua. Makanya kita di wabil walidaini ihsana. Setelah perintah ibadah kepada Allah selalu diikat dengan wabil walidaini ihsana. Ya, berbuat baiklah kepada orang tua. Para ahli mengatakan seseorang birrul walidain itu ada dua arah. Bukan sekedar tidak mengganggu orang tua, tidak menyakiti, bukan sekedar itu. Kalau kita nggak pernah melayani, juga belum birrun. Kita nggak pernah bikin ruwet orang tua, nggak pernah menyakiti. Tapi kita sekaligus nggak pernah nanya, nggak pernah memberi. Ini juga bukan birrun. Birrun itu dua arah. Tidak menyakiti, tapi kita melayani. Melayani orang tua. Sehingga salah satu pelayanan orang tua ini berhasil menjebol gua. Gua orang yang terperangkap tuh. Ya, salah satu amal yang disampaikan kepada Allah, kalau amalku baik, tolong buka gua ini. Salah satu yang disebut adalah berbuat baik pada orang tua. Nah, maka saking baiknya orang tua, oleh agama Konghucu dijadikan dewa. Orang tua itu dewa. Orang tua itu jimat. Barang siji di rumah. Tapi Rasulullah juga pernah mengatakan, sungguh rugi ada orang yang berkesempatan masuk surga, tapi dia tidak mengambilnya. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang punya orang tua, tapi nggak peduli. Padahal dari orang tua lah pahala mengalir, berganda-ganda. Melayani orang tua. Kan orang tua itu ternyata tidak mudah, saudara. Statement seperti ini dari Rasul nggak mudah. Melayani orang tua itu menjengkelkan. Permintaannya kadang-kadang yang enggak-enggak aja gitu. Di luar kemampuan kita. Kita lagi sibuk bekerja. Mereka kadang-kadang minta untuk menguji kasih sayang. Tolong sih belikan apel katanya. Contohnya gitu. Lah di mana ya apel? Ya udahlah pokoknya beli. Udah dibeli nggak dimakan. Karena dia hanya ingin uji kita cinta nggak sama dia. Jadi kita nggak usah diomelin. Pokoknya nurut aja. Sepanjang bukan madarat, disuruh nurut aja. Kadang-kadang dia nguji. Tolong sih bikinkan teh. Udah bikin, nggak diminum. Orang tua begitu, jadi dia nguji-nguji nih, orang masih sayang nggak sama saya, karena dia butuh perhatian. Orang makin nandu kan makin kurang orang yang memperhatikan dirinya, jadi dia nguji sekitarnya. Kadang-kadang teriak, kadang-kadang ada teman yang sudah tua teriak, minum, katanya, minum. Yang lain udah dengar sih, katuran, katanya. Jadi ditafsirkan oleh orang yang bilang katuran itu, minum itu pengumuman saya, pengumuman saja bukan minta minum. Jadi dia mau minum, minum katuran kata orang. Padahal dia maksudnya minta minum. Tapi karena saya saking jengkelnya, nggak mau swalayan, nggak mau melayani diri sendiri, jadi dia jerit, minum, katuran. Dijawab oleh anak mudanya begitu. Ya, jadi kita ini harus terbiasa begitu, saudara. Kalau kita nggak terbiasa melayani diri sendiri, saudara akan menderita.
Contohnya kalau saudara terbiasa dilayani oleh istri, suatu saat istri duluan. Kelimpungan saudara. Tapi kalau udah biasa ya dilayani boleh, enggak juga boleh. Terbiasa melayani diri sendiri. Kita harus biasakan begitu. Kalau ada yang nggak beres, kita beresin saja. Nggak usah ngomel-ngomel. Kenapa ini ada di sini? Udah rapihin. Itu aja. Kita insaf. Gitu. Pernah ditanyakan, ya Rasulullah, saat ada aku melayani orang tua, setelah tidak ada apa yang kita bisa lakukan? Pertama, mendoakannya. Yang kedua, tetap mengikat pertemanan dengan temannya. Suatu saat Abdullah bin Umar dia menunggangi kuda, terus dia pakai sorban yang bagus. Ketika ada kakek-kakek, lalu dia tunggangin si kakeknya itu, dia jalan, terus bajunya diberikan pada kakek itu. Karena Abdullah bin Umar kan menjadi ulama besar. Abdullah bin Umar ya anaknya Umar. Ketika ditanya, kenapa kok Anda melayani dia? Dia itu temannya ayah saya. Tuh, jadi cara kita menghormati orang tua setelah tiada, teman-temannya kita hormati seperti kita menghormati dia. Kalau temannya banyak ya lumayan juga. Ya, kita tetap mengikat silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Contohnya, kalau ada orang yang disukai sama dia, contohnya Anda punya ibu tiri, kan biasanya jengkel kan? Jengkel kan? Biasanya kan orang ada sedikit pandangan yang kurang baik pada ibu tiri kan. Nah itu harus dipahami bahwa ibu tiri itu adalah perempuan yang disayangi oleh bapakmu. Jadi sepeninggal ayah kita, ibu tiri itu harus dihormati. Karena dia adalah orang yang dicintai. Dari sisi itu kita melihatnya, harusnya begitu. Positive thinking. Ya itu caranya, kita berdoa, kita tetap menyambung silaturahmi pada orang yang disambung olehnya. Gitu Pak caranya. Demikian kaji ini, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga masa depan anak-anak kita cerah, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.